Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna. Telah hadir di studio TV 10 ada psikolog anak kita. Beliau adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta. Ada Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar baik juga nih semoga untuk sahabat TV 10 ya. Iya. Meskipun kita tahu, sering saya sampaikan juga bahwa setiap orang dengan ujiannya masing-masing, dengan masalahnya sendiri-sendiri. Apalagi masalah mengasuh buah hati ya Bunda. Tapi di sini kita siap menampung kok. Kalau Anda ada permasalahan, silahkan nomor WhatsApp di sini tertera untuk Anda yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, ingin menyampaikan problem yang dihadapi ya Bunda. Sebagai orang tua nih, kok anakku gini ya Bunda, kok aku gini ya, silahkan. Ini nomor WhatsApp yang tertera di layar, dimanfaatkan untuk curhat. Nanti insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Senang banget karena kita juga sudah menerima WhatsApp dari salah satu ibu. Wah, ini dari Yogyakarta. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci dari Yogyakarta, Bunda. Saya mau tanya, Bun, kenapa anak saya tidak dekat sama ayahnya ya? Sekarang mereka umur hampir 4 tahun dan 2,5 tahun. Padahal seharian itu ditinggal kerja. Harusnya kalau ayahnya pulang seneng kan? Ini malah cuek aja. Dia selalu saya dekatkan sama ayahnya, tapi selalu nggak mau, kayak takut gitu. Wah, ini dia. Terima kasih untuk Bunda Uci yang ada di Yogyakarta ya. Sudah bergabung bersama kita di WhatsApp-nya TV 10. Gimana nih Bunda? Waduh. Gimana ya didekatkan sama ayahnya kok cuek aja. Umurnya sudah 4 tahun dan 2,5 tahun. Padahal seharian ditinggal kerja. Harusnya kalau ayahnya datang tuh malah seneng ya, gitu ya, melepaskan kangennya dengan ayahnya. Tapi sih kita nggak heran ya, soalnya beberapa waktu lalu tuh media sosial tuh memang rame dengan isu fatherless ya. Iya, betul sekali. Dan hasil riset di situ menyebutkan bahwa Indonesia itu menempati peringkat ketiga negara fatherless di dunia. Iya, betul sekali. Prestasi apa bukan ini? Ini ya, janganlah ya. Jangan ya. Nah, ini hari ini kita juga akan berbincang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bunda Uci. Ini kayaknya cocok ya Bun? Iya. Fenomena fatherless iya. dan juga sejauh mana dampaknya bagi perkembangan anak. Itu yang akan kita ulas hari ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Uci dari Yogyakarta, apakah Bunda Tarika juga melihat ini bukan hanya isu fatherless atau memang bagaimana ini peranan ayah yang anak-anak tuh jadi nggak deket Bunda? Apakah ini juga karena iya, betul sekali. Menurut analisa Bunda Tarika sebagai psikolog anak? Baik. Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi, iya betul, itu salah satu fenomena fatherless ya. Jadi, apa sih fenomena itu? Jadi, sebenarnya fatherless itu adalah ada sosok ayah, hanya saja ayah itu secara emosional, secara psikologi, secara ada nih bentuknya nyata. Ada, sosoknya ada, pulang kerja betul. gitu. Tapi nggak ini. Iya, betul sekali. Itu tapi rasa ikatan emosional, ikatan psikologisnya atau apa kedekatan juga dengan anak itu tidak terasa oleh anak. Nah, itulah yang disebut dengan fatherless seperti itu. Jadi kayak peran ayah kurang nih dalam membantu pola pengasuhan anak di rumah tangganya seperti itu. Jadi peran ayah kurang dalam mengasuh buah hati, sehingga ya kayak ya ada tapi nggak ada gitu loh. Ada tapi kayak nggak ada gitu. Betul. Jadi tidak ada kedekatan emosional sama sekali antara ayah dengan anak. Dan ini tuh terjadi gitu loh di keluarganya Bunda Uci yang di Yogyakarta. Anak 4 tahun dan 2,5 tahun ini harusnya kita nggak tahu nih jenis kelaminnya apa ya. Iya, betul. Biasanya kalau anak perempuan sih masih ini ya, masih kedekatan emosional karena katanya cinta pertamanya anak perempuan itu ayahnya. Tapi kita nggak tahu jenis kelaminnya. Tapi ini sudah mencoba didekatkan tapi selalu nggak mau, kayak takut gitu. Apa ini juga
dampak dari itu salah satu dampaknya. Jadi kayak gini dulu, kita melihat dulu penyebabnya apa. Penyebabnya apa nih kok sampai betul sekali. Ayah ada tapi nggak ada gitu, kan berasa nggak ada. Anak-anak juga ada atau nggak ada juga nggak ngaruh gitu ya. Iya betul sekali. Jadi kayak penyebabnya itu pasti yang pertama adalah mungkin nih ada kayak budaya patriarki. Jadi kayak yang ngasuh anak itu ya ibunya gitu. Peran ayah itu cuman nyari nafkah, kemudian pulang kerja, ya udah kamu pengennya terimanya beres, anak semuanya sudah terurus, dan PR juga nggak mau tahu. Langsung pulang aku bisa istirahat. Nah itu salah satu penyebabnya itu adalah masih ada budaya seperti itu. Padahal coba kita lihat evaluasi ke belakang lagi. Ketika kita memutuskan punya anak, siapa sih peran orang tua itu harus tidak hanya ibu, karena pendidikan atau pengasuhan, apalagi kalau ayah ya dikuatkan itu kalau punya anak laki-laki, karena kan istilahnya memberikan sosok sosok figur yang laki-laki itu seperti ini, kalau memperlakukannya ibunya seperti ini, akan dia tiru nih nanti untuk dia memperlakukan orang lain, memperlakukan juga nanti kalau ketika dia menikah memperlakukan istrinya. Peran penting seorang ayah itu di situ, jadi pondasinya itu di situ. Nah, jadi tidak hanya juga bagi seorang anak laki-laki ya, tapi kalau seorang anak perempuan. Kenapa pentingnya seorang ayah itu ketika dekat dengan anak perempuan, ikatan emosional dekat itu satu, dia ketika nanti dia dewasa, dia tidak terlalu gampang nih istilahnya punya trust issue. Kalau aku mau istilahnya menjalani suatu hubungan ya, atau namanya dia pasti menginginkan kalau dia sudah dipenuhi cintanya oleh seorang ayah, dia kan lebih berhati-hati nih dalam selektif memilih pasangan yang pingin seperti sosok ayahnya, kemudian yang cintanya juga seperti ayahnya, tidak termudah tergombal janji-janji manis seorang pria, tidak gampang bucin. Iya betul sekali. Jadi penting sekali, tidak hanya anak laki-laki dan juga anak perempuan itu ayah selalu penting. Dan juga dampaknya juga apa, dalam segi emosional nih dia lebih terkendali, terkontrol. Karena sebenarnya kalau ketika mamahnya ibunya lagi capek, marah-marah dan emosi, yang menenangkan kan ayahnya. Nah juga ayahnya bertugas sebagai menasehati, akan lebih didengarkan anaknya. Betul. Jadi penting banget nih ketika pengasuhan itu. Dulu pernah ngobrolin kok peran ayah ya. Jadi kayak kita kuatkan nih kalau ayah itu penting sekali dalam dalam pengasuhan anak, baik secara psikologisnya itu, secara kognitifnya itu, kemudian secara emosionalnya itu lebih nih enak kalau diasuh sama berdua. Peran ayah juga saling ibu melengkapi, saling melengkapi seperti itu. Nah itu tadi satu diantaranya penyebabnya adalah patriarki. Iya betul, juga ada pun penyebab lainnya fatherless juga kayak tapi rata-rata memang punya pendapat seperti itu. Dan kalau kedua juga kayak dari sikap ayahnya juga ya, kayak dia pinginnya ya udahlah tenang, nggak mau keganggu. Apalagi anak usia 4 tahun 2,5 itu masih berlari-lari, betul, masih serebutan mainan, masih suka teriak-teriak, nangis dan lain sebagainya. Apa mungkin juga karena nggak mau keganggu itu sehingga jadi ayahnya juga cuek. Iya betul, jadi kayak nggak mau, pinginnya itu berarti itu kan dari pribadinya ayahnya ya, jadi kayak pinginnya itu semuanya itu beres gitu loh, nggak mau istilahnya ikut-ikut ribet, nggak mau berantakan, nggak mau ribet yang jelas gitu. Jadinya itu, jadi kayak kurang juga nih pemahaman tentang peran orang tua atau peran ayah terhadap pola asuh di rumahnya. Itu juga salah satu penyebabnya sih ya, terjadinya fatherless itu. Itu penyebabnya ya, ayah bunda nih, ayah-ayah
Ayah-ayah wajib juga nonton. Iya, betul Kalau sekali. enggak bunda-bunda nih juga harus ini ya ke ayah ya. Ini loh Pah, peranmu harus seperti ini. Nah, itu penyebabnya itu tadi. Sekarang dampaknya. Kalau misalkan dari fatherless atau ketiadaan peran loh ya, ini bukan ketiadaan ayah tapi ketiadaan peran. Jadi peran ayah itu nggak ada di rumah padahal ada gitu. Atau tidak ada peran dalam pengasuhan tuh seperti apa Bunda? Iya, pastinya. Ya itu tadi salah satu kan ada nih kayak kurang kedekatan emosional. Kemudian dampaknya juga pada istilahnya anak tidak jadi mau deketin ayahnya takut, juga kayak kepercayaan dirinya juga. Kepercayaan diri juga ya. Jadi kayak lebih beda ya, kayak kalau duanya saling mendukung gitu kan, tetap terlalu satu bergantung sama mamahnya, terus mungkin sama mamahnya terus. Jadi kayak anak untuk kayak percaya dirinya dan sebagainya itu juga bisa. Kemudian dampaknya juga ya tadi saya sampaikan, ketika laki-laki kan berarti kan perlu nih sosok ayah nih ya, yang bisa istilahnya mencontohkan nih untuk sampai dia besar menjalani hidup rumah tangga. Kan kalau ayahnya berperan, oh ini loh bagaimana sih ayah itu memperlakukan ibuku, kemudian nanti bisa memperlakukan istrinya juga seperti apa. Kemudian anak perempuan juga kayak ketika cintanya sudah terpenuhi nih oleh ayahnya, sudah cukup. Iya, itu jadi kayak dia lebih selektif, istilahnya tidak mudah terpengaruh nih kayak janji-janji manisnya, istilah gombalannya laki-laki gitu ya. Nah itu juga peran ayah ada di situ. Jadi kayak pendidikan karakter, kemudian kalau tidak ada peran ayah, jadi kayak kurang pendidikan karakter, pendidikan agama juga kayak kurang dalam anak itu. Itu ya pentingnya peranan ayah. Atau jangan-jangan ini banyak kan anak-anak laki-laki yang bertingkah seperti perempuan. Itu juga betul, apakah dampak dari fatherless ya salah satunya? Jadi kayak kan ada ketidakpercayaan karena kan yang karena mungkin nih ayahnya itu melukai dia, akhirnya ada trauma, akhirnya dia yang dia kenal adalah sosok ibunya, akhirnya yaitu salah satu penyebabnya itu seperti perempuan. Baik, lalu bagaimana nanti solusinya? Bunda Uci tunggu ya, juga ya Bunda yang di rumah, nanti solusinya akan kita bagi bersama Bunda Tarika, tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Kami segera kembali. Bincang Psikologi Anak dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaningtyas. Ayah Bunda yang di rumah, di kesempatan kali ini kita sedang membahas tentang fatherless seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tarika, bahwa sosok ayah nih ada, secara fisik ada, tapi peranannya dalam pengasuhan kok nggak ada ya. Penyebabnya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tarika, tapi memang ini tuh banyak loh Bunda, ya betul. Banyak terjadi di masyarakat. Kadang anak lagi butuh-butuhnya pengen deket-deketnya sama ayahnya lagi sibuk HP-an juga, sehingga betul. Tuh kayak ya udahlah gitu ya, anaknya jadi ayah sibuk kok gitu, kayak melihat sosok ayahnya tuh sibuk terus. Ini juga salah satu penyebab nggak ada kedekatan secara emosional, bisa jadi seperti itu ya Bunda. Iya betul sekali. Jadi kayak pemirsa TV 10 dan Kak Nana, jadi kayak gini, ketika adanya itu benar-benar ada nggak, ada secara fisik, secara emosional, dan itu ada nggak. Kalau ada ini sosoknya ada, tapi ketika main nih sama anaknya dia sibuk main HP, kemudian udah kamu main sendiri aja, itu ya sama saja. Itu berarti tidak ada ikatan emosional, bonding dengan anak. Akhirnya ya sudah, kalau ayah diajak main nggak asik. Ini didekatkan tapi nggak mau, kayak takut. Sampai anak takut sama orang tua nih, gimana nih sama ayahnya nih? Atau jangan-jangan coba cek lagi deh, kayak apakah selama ini peran penting ayah itu hanya untuk menasehati anaknya. Jadi kayak sudah mamahnya capek dan sebagainya, udah
apain lo anakmu gitu lah, akhirnya yang adanya ya udah dimarahin dan dimarahin. Nah, itu jadi juga takut. Jadi takut. Jadi apa namanya, kita harus istilahnya buatlah komitmen antara pasangan ya, istilahnya oke, nasihatinya seperti apa. Jadi jangan istilahnya satu nih ketika marah-marah, mamanya marah-marah terus udah capek anaknya, serahkan anakmu pada ya serahkan pada bapaknya. Tapi untuk dimarahin juga sama saja. Merasa dihakimi kalau sama papanya ya. Jadi akhirnya jadi kedekatannya nggak ada, malah takut. Nggak ada, jadi kayak takut. Kemudian mungkin ayahnya ini sosok yang istilahnya apa ya, kayak kaku banget, kurang bisa memasuki dunia anak, terus kayak garang, apa namanya, galak gitu ya. Akhirnya apa namanya, anak jadi sungkan dan sebagainya. Nah, padahal ketika mungkin itu bisa ya, kayak apa namanya, ayah itu kayak berwibawa dan sebagainya, itu mungkin bisa ya ketika dia sudah SD, SMP, SMA itu pasti cocok seperti itu treatmentnya. Tapi kalau untuk anak yang umur 4 tahun udah ngetrit anak tuh ya tetap inilah bonding dulu lah ya, sambil waktunya bermanja-manja, karena kan ada masanya sendiri-sendiri. Nanti kalau udah gede tuh malah kangen loh justru anak manja-manja gelendotan. Bener ya Bunda ya. Justru itu yang saya takut seiring anak gede. Kalau kecil tuh masih gelendotan, kita udah gede dia tuh tiba-tiba udah punya dunianya sendiri kan gelendotan. Kita yang jadi kehilangan ya Bunda. Justru masa-masa emas ini tuh dimanfaatkan untuk jadi bonding ikatan itu walaupun itu ayah maupun ibu. Yang penting itu juga ayah ya, karena selama ini ya itu pola asuh atau pengasuhan itu diserahkan semuanya kepada ibunya. Betul. Jadi akhirnya ya ini apa namanya, ayahnya kurang ada tapi kayak tidak ada seperti itu, dan sungkan takut. Nah akhirnya ini apa namanya, dan ini kalau berjalan sampai dewasa kan juga nggak bagus ya. Iya betul. Tuh, gimana ya, canggung gitu ya. Iya juga, jadi kayak apa namanya, hanya ayah semua nih ada kasus kayak ayah hanya dijadikan untuk sebagai apa namanya hukuman ya untuk anak. Jadi kalau ketika kamu ayah, waduh siap-siap dihukum nih. Nah kayak juga nggak baik juga bagi psikologis anaknya. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bunda Uci dari Yogyakarta ini, solusinya apa ini Bunda? Mungkin juga ayah Bunda yang ada di rumah juga mengalami hal yang sama. Ada sosok ayahnya tapi kok perannya nggak ada. Ini apa nih solusinya? Oke, yang pertama satu, evaluasi bareng-bareng. Evaluasinya bareng-bareng ya ayah Bunda. Jadi antara ayah dan ibu selama ini coba dievaluasi lagi. Dan ini kayaknya perlu deh bapak-bapak nonton ya, ayahnya nonton ya. Sekarang yang ikut apa namanya, nonton parenting nggak harus ibu ya, ibu. Justru karena perannya ini dua biar nggak fabulous. Indonesia loh peringkat 3 dunia loh. Ini nih parentingnya. jadi kayak evaluasi nih, apa sih selama ini, coba dievaluasi lagi Bu Uci, kehadiran ayah itu sebagai apa? Apakah sebagai kayak tadi hanya untuk menasihati, terus kemudian hanya untuk marah dan sebagainya. Oke, kita coba istilahnya evaluasi lagi. Coba deh ketika ayahnya itu dekat sama anak, usahakan satu, nggak main HP, nggak ada HP, benar-benar main ya, mobil-mobilan ya benar main ya? Sama ikut ada istilahnya waktu untuk quality time, untuk istilahnya apa namanya, sama ayahnya, antara anak dan ayahnya. Benar-benar harus diajak bercanda, harus diajak apa namanya, benar-benar anak itu seneng main bareng, atau nggak ngajarin huruf dan sebagainya. Nah coba itu dievaluasi. Kemudian apa namanya, bagi ayah nih jangan malu untuk apa namanya, jadi anak-anak, jadi ini itu jangan malu ya. Gitu, memasuki dunia anak ya, jadi balik lagi biar bisa ngimbangin tuh ya. Iya betul. Tapi tetap kan kalau ketika itu ada wibawanya juga ya, ketika dia menasehati, menasehati yang tenang, jangan hanya marah-marah. Nah jangan hanya istilahnya apa namanya, ketika mamanya udah marah terus ayahnya juga marah, dia bingung, kasihan anaknya. Jadi kayak sebagai penasihat pun juga ayahnya itu juga tetap ada wibawanya. Kemudian menasihat itu juga cara yang halus, hati-hati gitu. Kemudian ya ini walaupun anak perempuan dan laki-laki, tetap nih ayah sebagai peran pentingnya itu. Jadi kayak ikut main bareng, walaupun di cewek pun juga harus mau main bareng bareng juga ya. Main boneka. Kemudian kalau nggak ngajak jalan-jalan, gandeng anaknya juga
juga kan bisa kan quality time-nya Betul, seperti betul. itu. Anak laki-lakinya kan karena nantinya juga dia kan ngajarkan pendidikan agama, kemudian pendidikan karakter juga, yang perlu nih ayah ini berperan ikut. Jadi buat komitmen, yang penting adalah buat komitmen antara dua pasangan itu. Jadi sampaikan nih Bu Uci kepada ayahnya, apa sih evaluasi apa sih yang perlu diperbaiki dari suaminya itu apa, itu yang paling penting itu. Jadi memang introspeksi dua-duanya. Iya betul. Tapi juga tidak salah Bu Uci misalkan juga mengajak suami untuk ini loh, sampai anak tuh menjauh, sampai anak takut. Ini berarti kan ada sesuatu yang salah. Iya. Gitu. Jadi diperbaiki lagi. Iya, Belum terlambat ya, anak belum mumpung masih 4 tahun, 2,5 tahun. Iya. Kalau justru dibiarkan nanti malah dampaknya sampai dewasa ya. Iya betul. Jadi dampaknya malah kan jadi ketakutan kepada anak ketakutan terhadap ayahnya ya. Apalagi seumpama nih anaknya Bu Uci, entah itu cowok apa cewek ya. Kalau cowok ini ketakutan pada ayahnya kan ya, jadi kurang nih, jadi sosok ayahnya kurang kuat ya. Jadi dia tidak tahu nih figur laki-laki itu seperti apa gitu. Kemudian kalau untuk ayahnya untuk wanita ya, kalau anaknya perempuan jadi lebih emosional juga ya. Jadi kayak perlu nih kayak ketenangan seorang ayah, juga kayak perlu nih kayak kehangatan seorang ayah itu juga diperlukan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Secara emosionalnya juga ngaruh sih itu. Nah, itu dia perlunya sosok seorang ayah gitu ya. Jadi memang kalau ada ya sekalian aja dia kasih peranannya gitu, jangan sampai fatherless gitu ya. Betul sekali. Dan masih bisa diperbaiki sehingga monggo Bu Uci didiskusikan dengan suami tercinta nanti supaya pulang kerja bisa main-main sama anak, benar-benar fokus ke anak gitu ya. Paling kan cuman berapa sih kalau pulang kerja tuh, kalau nggak sore udah malam kan cuman berapa jam gitu ya. Tapi dibuat itu berkualitas gitu ya Bunda. Betul. Semua katakanlah nih pulangnya sore gitu ya, istirahat dulu ayahnya, nggak apa-apa kan pasti capek ya. Kemudian malamnya nggak cuman coba nih contohnya aja kayak nemenin belajar itu juga, atau nanyain nemenin mau tidur itu kan juga bisa ya. Kayak apalagi usia segini tuh didongengin masih boleh kan ya Bun. Kemudian ditanyain gimana sekolahnya hari ini, itu kan suatu bentuk perhatian untuk anak ya. Oh ternyata ayahku nanya ini perhatian juga ya. Nah itu kan anak bisa merasakan ya, istilahnya oh ayahku perhatian ya, kemudian mau nemenin aku belajar ya. Dan nemeninnya benar-benar kayak ya kita harus mengingatkan ya, kalau anak itu proses belajar ya, jadi jangan terbawa emosi dan sebagainya juga. Itu kesabarannya tetap ya. Oke, jadi itu dia ya solusinya Bu Uci. Nanti apabila ada yang mungkin kok masih gimana, dicoba dulu ada progres atau tidak. Nah nanti kalau sudah ada progres silahkan disampaikan ke kita. Kemarin tuh ada yang chat juga kan, kita seneng ya kalau ada progresnya, ternyata sudah ada ini. Kita ikut seneng. Nah mungkin ada sahabat TV 10 yang lainnya yang mungkin ingin ada yang mau disampaikan, ada yang mau dicurhatkan, silahkan, kita terbuka kok. Problem apa saja menyangkut pengasuhan atau menyangkut buah hati Anda, kita terbuka, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Baik Bunda Tarika, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini tentang fatherless. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kenapa sih fatherless ini bisa terjadi? Coba deh sekarang, yang penyebabnya adalah pertama karena adanya pemahaman yang salah. Kalau pengasuhan itu yang terpenting adalah antara ayah dan ibunya, tidak hanya ibu saja. Jadi ketika agar anak nih dapat berkembang optimal, usahakan peran orang tua itu keduanya, tidak hanya satu saja. Oke, kalau bisa perannya juga tidak hanya secara fisik saja, begitu ya Bunda ya. Jadi membangun koneksi dulu deh dengan suami tercinta supaya membangun atau bonding dengan anak-anaknya, mumpung anak-anak masih usia yang boleh dibilang komunikasinya kalau udah dewasa sama-sama gedenya itu canggung nanti ya Bunda ya. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Bunda
Bunda Tharika bermanfaat untuk Anda, dan saatnya juga untuk kita undur diri. Terima kasih Bunda Tharika ilmunya. Terima kasih sahabat TV10 juga sudah bersama kami selama kurang lebih 30 menit. Dan saatnya untuk kami undur diri, menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.